Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar nantinya diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Terima kasih. Berdoa tidak akan pernah selesai. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yakni Niswatun Hasanah, Muhammad Nur Ulyanuddin, dan Ica Nurul Lailiyah, dengan dosen pengampu, Bapak Muhammad Arif Hakim, MAG. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bisnis Halal dan Haram Menurut Islam, mata kuliah Etika Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Yang kedua yaitu hierarki hukum dalam bisnis Islam. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, hierarki berarti urutan, tingkatan, atau jenjang jabatan organisasi dengan tingkatan otoritas, deretan klasifikasi biologis. Jika dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, berarti urutan atau tingkatan aturan yang lebih tinggi sampai aturan yang terendah. Berikut merupakan tata urutan hierarki atau hukum dalam Islam, yaitu yang pertama Al-Quran. Praktek bisnis syariah dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran, baik tentang anjuran ataupun tentang larangan yang dilakukan dalam bisnis syariah. Yang kedua yaitu hadis Nabi. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam bisnis syariah. Di dalamnya terdapat penjelasan teoritis dan praktis terapan mengenai transaksi bisnis yang bernuansa syariah. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber hukum bisnis syariah adalah ijtihad ulul amri, dan salah satu hasil ijtihad adalah lahirnya peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu akad atau perjanjian. Akad menjadi sesuatu yang penting dalam setiap transaksi bisnis syariah. Akad secara lebih khusus berarti keterkaitan antara ijab atau pernyataan penawar atau pemindahan kepemilikan dan qabul, pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan. Yang kelima yaitu fikih dan usul fikih. Fikih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang keenam yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan segala permasalahan syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah termasuk bisnis syariah.
Konsep halal dan haram. Pertama yaitu pengertian halal. Menurut Kordawi, halal adalah sesuatu yang mubah yang lepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariat untuk dilakukan. Yang kedua yaitu konsep halal dan dalam hukum Islam. Al-Silmi menjelaskan bahwa mubah dapat diketahui dan dipahami dari beberapa metode. A. Yaitu teks atau naskah. Yang kedua, meniadakan dosa atau suatu perbuatan. 3. Teks yang menyatakan kehalalan atau atas suatu perbuatan. Keempat, segala sesuatu yang terkandung setelah larangan. Kelima, yaitu setiap perbuatan yang didiamkannya karena asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal. Ketiga, pengertian haram. Menurut Zuhaili, dalam bukunya Ushul al-Fiqh al-Islami menyatakan bahwa haram adalah doktrin atau Alkitab yang menjadi dasar dan dalil untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan pasti. Konsep halal haram, konsep haram dalam hukum Islam. Menurut Silmi, menjelaskan bahwa hukum haram dapat diketahui dari rumusan dan redaksi bahasa yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam. Di antaranya yaitu kata larangan terhadap sesuatu perbuatan, kata atau pernyataan yang mengharamkan atas suatu perbuatan, kata yang menyatakan celaan bagi pelakunya, kata atau kalimat yang mengancam pelakunya dengan hukuman. C. Prinsip-prinsip halal dan haram. Ada beberapa prinsip-prinsip halal dan haram, di antaranya yaitu 1. Setiap perkara itu pada asalnya adalah mubah. Prinsip pertama yang diperkenalkan oleh Islam adalah setiap perkara yang diciptakan oleh Allah adalah mubah dan bermanfaat. Yang kedua yaitu menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah. Prinsip kedua adalah Islam membataskan kuasa menghalalkan dan mengharamkan. Ini bukan hak manusia walau apapun kedudukan mereka. Yang ketiga yaitu menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram adalah bandingan syirik kepada Allah. Jikalau Islam menjelaskan semua golongan yang mengharamkan dan menghalalkan tanpa bukti, itu sebenarnya lebih mencela golongan yang mengharamkan yang halal. Yang keempat, pengharaman disebabkan oleh kotor dan mudarat. Allah sebagai pencipta manusia memberi rezeki kepada mereka dengan rezeki yang tidak terhitung banyaknya adalah Dia menghalalkan dan mengharamkan prinsip-prinsip halal dan haram. Dalam halal dan haram ada beberapa prinsip. Pertama yaitu setiap perkara itu pada asalnya adalah mubah atau boleh. Kedua yaitu menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah. Yang ketiga, menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram adalah bandingan syirik kepada Allah. Yang keempat, pengharaman disebabkan oleh kotor dan mudarat. Yang kelima, dengan perkara halal manusia tidak perlu memilih yang haram. Yang ketujuh, berhelah bagi melakukan perkara haram adalah haram. Setiap manusia seperti mana Islam mengharapkan segala wasilah perkara haram yang terang, ia juga mengharamkan wasilah-wasilah yang tersembunyi. Yang kedelapan, niat yang baik tidak menghalalkan yang haram. 9. Menghindari syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram. 10. Halal haram bersifat universal. 11. Darurat mengharuskan perkara yang haram. Implementasi halal dan haram dalam bisnis Islam. Dalam hal ini, Islam memerintahkan dalam berbisnis agar menjalankan sesuai dengan akhlak Islam. Setiap kegiatan muamalah, termasuk berbisnis, diperbolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menerangkan dalam sisi berbisnis tidak diperbolehkan memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya yang berjalan dengan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Beberapa hal yang haram dilakukan dalam aktivitas bisnis dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuatan dan penjualan barang-barang haram. Barang yang najis atau haram dimakan juga haram untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, homer, dan lain-lain. Yang kedua adalah jual beli yang belum jelas. Yang dimaksud dengan samar-samar di sini yaitu tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Yang ketiga adalah jual beli bersyarat, yakni jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama. Yang keempat adalah jual beli yang dilarang karena dianiaya. Yang kelima adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pengambilan riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat, dan mementingkan diri sendiri, melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan, dan dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci dan melarang riba dan menghalalkan sedekah. Yang keenam adalah mengurangi timbangan atau takaran. Yang ketujuh adalah judi atau maisir. Judi ditetapkan sebagai hal yang harus dihindari dan dijauhi oleh orang-orang yang beriman bersama-sama dengan larangan khomer dan mengundi nasib, karena termasuk dalam perbuatan setan. Yang selanjutnya adalah ihtikar atau penimbunan. Penimbunan di sini yang dilarang adalah yang bertujuan tidak baik atau sengaja sampai batas waktu tertentu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut. Yang kesembilan adalah monopoli. Praktek monopoli berlawanan dengan etika bisnis, baik dari segi akan merugikan banyak pihak maupun akan menyebabkan tidak transparannya transaksi-transaksi di pasar. Yang terakhir adalah jual beli barang rampasan dan curian. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.